sik no, Bos. Oh, nggih, nggih. Jare ngopi bareng ya. Iya, waktu pemilihan pengurusan kelompok tani kemarin saya dipilih menjadi sekretaris. Masya Allah. Mantap. Yang sudah saya pernah praktekkan sendiri yaitu mengurangi Pengeluaran. pengeluaran itu untuk membeli obat. Ngombe sik no, Bos. Oh, nggih, nggih. Jare ngopi Iya. bareng ya. Iya, Wes sadurunge lanjut ngopi sik no, ngombe Oke. sik seruput. Mantap. Ini mau kula tumbas yang mriku lho, Pak. Sinubane to. Oh. Rencang. Jadi gitu Pak. Kan tadi di episode sebelumnya kan sudah saya singgung soal jenengan nanam ini ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak Agus ini nanam apa gitu? Ada hambatan-hambatan apa ketika proses budidaya ini? Nah, yang di budidaya apa dulu nih Pak Agus? Kalau Pak Jadi Agus gini. ini. Kita ini kan masih masuk musim penghujan. Oke. Jadi waktu ini saya lagi mengembangkan tanaman padi. Kenapa saya nanam padi? Karena ketika musim hujan masih ada, pasokan air itu masih melimpah. Jadi tidak untuk biaya pengairan itu otomatis kan berkurang. Kurang. Gitu. Makanya pada saat ini saya lagi mengembangkan tanaman padi. Nah, ini yang menarik nih Pak Agus. Ya. Ketika musim hujan biaya pengairan berkurang nih. Ya. Berarti kalau musim kemarau ini ada Tambah. apa sih teh, diesel atau mungkin dari irigasi yang sudah ada itu, kalau bahasanya nih gone daerah saya itu kan apa deh namanya sing tukang ngurut banyu itu loh Mas Agus. Kelantung. Kelantung ya. Nah, kelantung. Berarti harus bayar kelantung ya. Tuh. Oke, berarti sama lah ya. Ya. Jadi kita hanya menerima air dari irigasi itu lah ya, terus gak ngurut teko hulunya lah ya, Ya, betul. dan nompo ya. Ya. Oke, jadi kondisi sama Pak, daerah saya seperti itu. Terus ini Pak, tentu nih di daerah jenengan ini kan juga ada kelompok nih, Pak. Ya, betul. Nah sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini kan, ini Pak Puji budidaya apa Pak Puji? Alhamdulillah Mas Daton, saya untuk saat ini sama kayak Padi Pak juga? Agus, padi. Varietasnya Pak? Varietasnya 64. Wah, nampak yang genjah ini. Cepet panen. Takutnya Mas, musim penghujannya habis, saya harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi kan Itu tadi yang pengairan genjah. itu tadi. Jadi salah satunya kan juga penentuan varietas juga pengaruh Pak ya. Betul. Oke. Rata-rata kan soalnya ini kan mau bulan 7. Kalau bulan 7 itu musim penghujan itu sudah sedikit Hampir berkurang. selesai. Jadi para petani itu makanya benih-benih unggul, maksudnya benih genjah itu yang cepat umur 90, 85 itu udah siap panen. Itu tadi Mas Daton untuk mengurangi biaya produksi itu pengairan itu. Ini menarik. Jadi ternyata beliau berdua sudah mengikuti pola-pola yang seharusnya dijalankan ya. Jadi mulai pengairan sudah mengikuti juga, terus apa namanya varietas juga sudah mampu untuk menentukan Betul. mana yang cepat panen, mana nih yang agak lambat. Jadi pola-pola itu sudah dikuasai nih. Itu Terus berhubungan dengan ini soalnya biayanya. kendalanya Betul. dalam perawatan selain air dan apa namanya bibit itu apa Pak Jadi gini Mas Daton. kendalanya ini? Alhamdulillah kalau tanaman saya sendiri ini kita tetap pakai sistem jarwo, Oh jajar legowo. jajar legowo. Itu sangat bagus itu. Tapi kadang itu para petani itu wah eman-eman sama ini Banyak gak yang ada yang jaraknya kan gak dita- 50 cm tapi itu ya. salah. Sebetulnya itu namanya padi. Kalau udah ada jajar legowo, ada jarak, namanya tanaman itu juga perlu udara, perlu ini kan, perlu ruang untuk ini. Kalau terlalu rapat itu biasanya itu di situ timbul penyakit. Gitu. Nah ini loh
seorang Polri aja bisa menerapkan jajar legowo dan menganalisa hasilnya, Ya, ya kan? betul. Pasti hasilnya juga beda Alhamdulillah, nih Pak ya, beda. beda kan? Beda, Nah ini Pak, poin pentingnya, beliau berdua selalu berinovasi kan, Ya. agar hasilnya bisa maksimal. Ya. Jadi selain kendala air dan pemilihan bibit, juga polanya ya yang harus ditata nih Pak. Betul, iya. Terus ini Pak, tentu di daerah jenengan masing-masing kan ada kelompok tani. Ki peran kelompok tani di dalam pembudidaya itu signifikan atau enggak ini? Menurut panjenengan ini? Jadi gini, kebetulan saya di kelompok tani juga, alhamdulillah Mas Daton, Oke. waktu pemilihan pengurusan kelompok tani kemarin saya dipilih menjadi sekretaris. Masa Allah. Mantap. Wah, Memang. Dipercayai sama warga, Mas sama naik sekretaris. Wah. Sama ngerti sosialisasi, sering ngumpul nih orang-orang. Jadi gini, kalau di desa saya itu saya ada acara ya seperti ini, minum kopi bareng, rembukan, entah itu bahas masalah pertanian, entah bahas pengairan, tentang apa namanya perencanaan, betul. Soalnya menyangkut apa namanya Kesejahteraan petani. betul, kesejahteraan petani gitu perlu kita kumpul, sering kumpul intinya. Kalau kesahnya juga Nah, disampaikan kita harus gitu loh. dengar. Kadang itu kan, Pak, gunaku kok gak enak apa jenis bagian banyu kali piye. Nah, di situ kita wadah rembukannya di situ. Oke. Kalau di tempat Pak Puji gimana peran kelompok tani ini? Kelompok tani di tempat saya ya jarang-jarang juga ngumpul Mas. Karena apa? Sekarang banyak keluhan. Di saat ini pas tanam padi sekarang ini ya, kalau di daerah Desa Cerme ini khususnya di Glate, rata-rata nggak panen Mas. Kenapa Pak? Hama tikus Mas. Waduh, hama tikus ini. Saya sendiri pun sekarang ini ya resah, nggak panen sama sekali. Masya Allah. Mestinya sering-sering kumpul nih Pak. Betul. Jadi gini, Nah, Puji, ya siap. kemarin itu kan saya juga pernah sebelum gede sampean ada wabah tikus itu di tempat saya itu sama juga tikus. Jadi gini itu. Waktu itu alhamdulillah sekarang udah berkurang Mas. Karena ngopi Nah, bareng ini kan ya, perlu solusi ya. nih. Gimana Kita itu kan solusinya? kumpul itu kelompok tani. Gimana solusinya? Kita juga mengundang dari BPP kecamatan. Alhamdulillah dari BPP kecamatan kasih solusi berupa obat juga dengan teknik-teknik gropioan. Namanya gropioan itu Efektif ya? ya betul efektif. Kita itu maksudnya gropioan itu nyari sarang tikus. Itu bareng-bareng tadi. Dengan metode itu efektifnya itu berapa persen nih Pak? Ya 70%. 70% Ya ya? Mas meskipun masih ada tapi kan nggak terlalu parah banyak ya. Betul. Berarti harapan untuk membawa pulang hasil itu lebih besar ya. Masih ada. Ini Pak Puji. Ya, saya harus belajar banyak sama Pak Agus ini. Benar. Apa perlu Pak Puji juga masuk dalam koridornya kelompok tani ini? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang kita harus banyak belajar, Ini Mas. bagi warga Cerme yang melihat ini atau yang menonton channel ini Pak Puji siap untuk mengabdi di kelompok tani. Oh, siap, Pak. Tetap siap saya. Saya perlu banyak belajar. Sama siapapun saya enggak malu belajar itu. Siap. Ya, Siap. Pak Daranmil mau licin. Siap. Jadi ya memang perlu Pak ya. Jadi Ya, kayak Pak Agus ini selaku dari Kesatuan Polri juga ternyata juga di tempat tinggal diberikan kepercayaan ini Ya, untuk betul. mengawal jalannya program-program kelompok tani Ya. dengan tujuan yang sangat mulia. Ya, betul. Ini menyejahterakan Ya betul. kan seperti itu. Terus ini Pak, jenengan kan mulai bertani sudah berapa lama ini Pak? Menggeluti Saya bidang ini. bertani itu dari 2015. 2015 sampai sekarang berarti sudah cukup lama. Ya, alhamdulillah. Tentunya Berapa kan tahun itu Mas? 15. Ya sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun waktu yang cukup, ya kan? Artinya
Saya yakin Pak Agus punya inovasi ini. Inovasinya ini bisa di-share Pak ini Pak. Jadi gini, Inovasi saya dalam inovasi bertani ini. ya itu tadi kita ya satu tentang masalah cara tanam padi itu, sistem jejer legowo itu sangat membantu. Tapi kadang itu masyarakat berpikir itu wah eman-eman mas, ini Banyak lemah yang longgar, kosong. ya. Nah, ke depan ini saya mau praktekkan untuk tanaman jagung Oke. ini. Tanaman jagung mau sistem saya jejer Jejer legowo. Legowo. Ini menarik ini nanti saya akan konten ini menarik. Oke, ini. nanti makanya ini paling sekitar 20 harian lagi kan panen itu Mas Adam. Nanti jagung itu mau saya sistem Jejer jejer Legowo. legowo. Oke. Kalau dari Pak Puji ini kan tadi di konten sebelumnya ini ada yang menarik gini. Pak Puji kan pernah di Garut Pak ya, Betul. dengan metode bertani lombok ya. Ya, Lombok, cabe, cabe itu kan kol. di sana menerapkan ini, ternyata metode di sana di bawah sini nggak berhasil nih Pak. Betul. Jadi kesimpulannya gimana Pak ini Pak? Nah, saya masih cari tahu Mas Daton. Antara tani di daerah Jawa Barat sama di sini, kalau di sana tanahnya kan gembur, subur sekali. Jadi di pegunungan ya. Betul, di Dingin, pegunungan. cuaca dingin. Nah, di sana suhunya itu 12 derajat. Duh, pakai jaket berarti Mas. Betul. Saya bisa melihat matahari itu sekitar jam 11. Setelah itu turun kabut. Saya nggak pakai jaket di sana. Tiap hari pakai jaket. Gitu Pak ya. Betul. Berarti artinya omongannya filosofi gitu ya. Lain lubuk lain hatinya itu. Begitu Berarti saya lain, pindah, lain daerah lain cara kan ya. begitu saya pindah ke sini, saya aplikasikan, ternyata tidak jadi. Malah cabai di sini Rating gitu. keriting semua. Makanya saya bingung cari solusi bagaimana sih Ya kayak di bertani kebun yang itu. bagus. Ya, itu. Keriting segini udah keriting. Jadi- Kenapa nih? Jadi nanti perlu diskusi lebih lanjut Pak Puji. Siap, Jadi, siap. apa yang perlu diterapkan nanti di lahan, perlu namanya kalau yang saya lakukan itu kan ya, Ya, analisa lahan itu menjadi dasar kita untuk membangun tanaman ini. Ibarat kita bangun rumah, perlu fondasi. Nah, kita bangun rumah, kalau cuma rumahnya itu biasa-biasa aja kan nggak perlu fondasi yang kuat ya. Nah artinya kalau kita bertani ingin menuai hasil yang maksimal, tentu fondasinya benar-benar ditata yang bagus ya. Berarti apa? Soal tanah ini Pak. Jadi kita dari tim siap untuk melakukan pengecekan pH-nya itu. pH-nya. Jadi dari pH itu kan kita tahu Ya, kayak Ini alat mau yang dibawa kemarin itu. ya mau diterapkan apa, mau dikasih apa, kita ini tahu. Siap. Jadi ya tidak khusus jenengan aja, bagi petani-petani yang lain ya kita open lah. Ya, betul. Kalau ndak ada masukan-masukan kita juga ndak tahu. Nggak tahu. Tahu. Betul. Artinya seperti itu. Betul, Mas. Terus ini Pak, dengan metode inovasi itu hasilnya itu gimana? Hasil. Kalau Yang- ngomong Jejer Legowo. Nah, kalau yang saya perhatikan dari yang saya alami sendiri pribadi itu jejer legowo itu nggak kalah jauh sama tanamannya. Terus yang jelas kan efisien Perawatannya mudah ya. ya efisien waktu pertama, kedua itu efisien kembali lagi biaya Mas. Iya ya. Nah biaya dalam artian itu yang harusnya pakai obat ini kita Bisa pangkas. iya tuh soalnya hama itu nggak ini nggak terlalu banyak masuk, jadi efisiennya jejer legowo itu yang sudah saya pernah praktekkan sendiri yaitu mengurangi Pengeluaran. pengeluaran itu untuk membeli obat A, obat B, obat C. Sudah menerapkan organik Pak Uji. Untuk saat ini belum, Mas. Belum ya. Sama sekali belum. Tapi ada mengarah ke sana ya. Sudah mengarah. Kalau saya di Jawa Barat rata-rata pakai organik. Contohnya dari kotoran ayam. Makanya kan dari konstruksi tanah aja udah beda. Kalau saya terapkan di sini pasti beda. Kotoran kambing
kohe itu ya. Ya, kohe. Kalau orang sana bahasanya kohe. kan kohe. Betul, betul. Kowe kambing. Kohe kambing. Nah, itu kan harus difermentasi dulu. Diolah lah diolah. Nah, kalau langsung kita aplikasikan di ladang sini ya, di daerah Panas, Pak. Jawa Timur. Pasti Nah, panas. panas. Pasti mati. Mati. Londot kalau orang Jawa bilang Ya itu. London. Kayak temen saya. Betul itu. Ya, Pak Gatot, saya. betul saya itu udah juga aplikasikan. Saya itu disambati, Pak. Telepon. Ini aja. Lombokku kok ngene. Saat datang, Pak, saat. Duh. Lagi jerone mulsa iki apa? Kohe. Mentah olahan. Yo selagisan apa ene? Wah nyonyor ya pasti Panas, pasok ya. betul. Apalagi tambah mulsa itu. Mulsa. Tambah panas lagi. Ya kalau tanam cabai itu pakai mulsa, Pak Gatot. Memang mengurangi resiko. Iya. Betul itu. Ya gulmanya berkurang Iya. otomatis. Terus ya penyerapan nutrisi kan bisa maksimal. Betul. Seperti itu. Tapi ya itu kalau ngomong tanam lombok ya jangan asal-asalan, Pak, karena biayanya juga Nggak main-main. nggak main-main kan. Iya, betul. Nah kalau biayanya sudah istimewa, perawatannya asal-asalan ya gulung tikar, Pak. Perawatannya Tapi ya tetap ekstra. petani itu kan nggak mudah menyerah, Mas. Petani itu. Terus ini Pak Agus, Pak Puji, kalau Pak Agus kan menerapkan di padinya jajar leto dengan milih varietas yang genjah, Ya. itu kalkulasi hasilnya itu gimana? Kalau Dari Pak saya Puji. itu karena tanah sewa, jadi sebisa mungkin saya tanam tanaman itu sampai 4 kali. Kalau orang sini kalau tanahnya sendiri kan 3 kali kalau Tiga kali. pada panen. Jadi peres, Pak. Ya betul. Untuk mengejar biaya menyewanya, Iya, maksud masih saya diperes seperti lah. betul. Nyari yang genjah-genjah aja cepat. Berarti PR jenengan pembenahan tanah, Pak. Betul. Soalnya jenengan peres nih. Siap, betul Mas Hasan. Kalau yang pertama saya tanaman padi musim padi yang pertama ya itu buat makan sendiri, Mas. Setelah Kedua. itu saya jual. Tanam padi yang kedua, habis tanam padi jagung. Nah, setelah jagung itu belum panen, saya ambilin daun bawahnya. Kalau saya ini ya, saya tanamin cabai. Jadi mengejar akhir tahun. Betokan nih, Pak. Nah itu Tabungannya siapa tahu rezeki saya ada nanam cabai harganya mahal. Alhamdulillah toh Mas, bisa tanam padi lagi, sewa lahannya lah agak luas lagi. Maksud saya seperti itu. Oh, jadi jadian tuan tanah. Yo enggak juga. Kalau Pak Agus, Pak Agus, hasilnya yo dengan jajar legowo dibanding petani sekitaran yang enggak jajar legowo. Pasti ada pembanding kan? Ada. Pada intinya tuh satu Mas Daten. Petani itu bisa menikmati hasil panen itu satu, tanamannya sehat, kedua itu tidak terserang hama, yang terakhir paling akhir itu panen itu bisa dibawa pulang. Bagi saya itu sudah itu saja. Jadi nggak muluk-muluk untuk harus mengejar target sekian. Bisa dibawa pulang, panen tidak kena penyakit, udah itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Oke. saya. Berarti ke depan kalau konsep itu berhasil, tinggal fokus kejar kuantiti Ya kan? semuanya itu kan dari rencana. Rencana. Karena gini Pak Daton, Pak Agus ini kan tanahnya enggak nyewa, makanya ya kalau orang Jawa bilang panen syukur ya kan. Kalau saya harus mengejar. Tapi juga punya tanggung jawab moral loh, Pak. Betul, Iya. betul. Pak Agus ini Ya, betul. tanggung jawab sama almarhum Oh, iya. orang tua ini sudah ditinggali tapi nggak bisa ngelola ya Percuma kan. Jadi gini, pada intinya itu semua itu harus direncanakan. Kalau saya megang prinsip itu, kalau ingin menguasai dunia itu harus punya rencana. Iya. Dunia apapun ya. Tanpa rencana kita tidak bisa Termasuk apa. dunia goib juga, Pak. Waduh, saya nggak bisa ngomong. Bukan ahli. Ya nggak apa-apa, ngopi bareng. Iya. Masuk. Oke, jadi gini, dulur tani, artinya Rencana. perencanaan dalam bertani itu juga penting. Pola budidaya juga penting.
analisa hasil juga penting. Kalau dari Pak Agus, sepenting tanaman sehat bisa bawa hasil pulang. Iya. Nah, untuk kuantiti target nanti setelah evaluasi selanjutnya. Kan seperti itu Pak Agus. Betul, betul. Jadi obrolannya akan menjadi seru lah, ya kan? Kita akan lanjutkan nanti Pak. Ini saya banyak hal yang menarik. Kita akan lanjut di part ketiga. Saksikan dan tunggu episodenya. Oke, terima kasih.